Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat ceria Spenabel? Hari ini saya Sarifatul Adiana akan menemani sahabat semua dalam siniar podcast SMP 16 Mataram. Semua orang pasti punya mimpi dalam hidupnya. Tidak sedikit mimpi-mimpi itu sudah bisa mereka raih. Bahkan banyak juga di antaranya yang mengejar tanpa pamrih. Mengingat kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jangan mudah menyerah, teruslah mengejar mimpi atau cita-cita sahabat semua, dengan tentunya bersama orang-orang hebat seperti orang tua, guru, dan sahabat terbaik kalian. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan bintang-bintang Spenabel yang telah bersinar melalui prestasinya di tingkat kota, provinsi, bahkan bersinar hingga tingkat nasional. Halo teman-teman. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, supaya lebih enak lagi nih, gimana kalau kakak-kakak perkenalan dulu. Yang pertama namanya siapa? Saya Idewa Gangga Juniarta Dwi Putra. Saya Nika De Febriani. Dan saya Miwanda Julia Putri. Oh, jadi yang ini tuh namanya Kak Gangga, Kak Febri, dan Kak Miwanda, bener kan? Benar. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Di sini Yana mau nanya sama kakak-kakak, prestasi apa sih yang kakak raih di selama sekolah di SMP 16 Mataram ini? Yana mulai dari Kak Gangga dulu ya, kira-kira prestasinya apa? Jadi kalau Kak Gangga itu pernah meraih juara lomba berpidato tingkat Kota Mataram pada rangka Hari Anak Sedunia, dan itu dapatnya itu waktu itu juara 3 waktu itu Yana. Nah terus kemudian kalau untuk yang lomba berikutnya itu pernah ikut lomba cerdas cermat museum tingkat kota dan tingkat Sepuluh Lombok. Nah di sana itu Kak Gangga bukan cuma sendiri aja, tapi ada Kak Dwi Mulia Rahayu sama Kak Kiara Silky Berarti itu Tolasiana. alumni dari SMP 16? Ya, alumni dari keren. SMP Negeri 16 Mataram. Itu waktu itu pernah dapat juara 2 di tingkat kota sama juara harapan 1 Sepulau Lombok. Dan untuk yang baru-baru ini itu udah pernah mengikuti lomba berpidato kembali, namun dalam rangka kegiatan Festival Literasi Siswa Wow. tingkat Kota Mataram, dan itu Astung Karya dapat juara 1. Wih, keren. Selamat ya Kak Gangga atas prestasinya. Kalau Kak Febri gimana? Prestasi yang saya raih waktu itu desain poster. Iya. Di kelas 7 saya ikut lomba, tetapi belum rezeki, jadinya saya belum dapat juara. Tapi di kelas 8 saya mencoba lagi. Di tingkat kota saya mendapatkan juara 2. Keren sih. Sampai ke provinsi saya mendapatkan juara 1. Oh, sampai provinsi aja? Enggak sih, sebenarnya sampai nasional, cuman di nasional saya belum rezeki juga gitu. Rezeki udah diatur kok, tenang Iya. aja. Keren sih. Gimana kalau Kak Miwandanya? Kalau saya menang lomba puisi bahasa Sasak dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu yang diadakan oleh kantor bahasa. Ini pengalaman pertama saya lomba, dan alhamdulillah saya dapat juara 3 Sepulau Lombok. Juga sih. Keren. Oke teman-teman, ini dia kakak-kakak yang udah dapat prestasi yang waktu dia sudah sekolah di SMP Nabal. Ada yang dari kelas 7, ada yang dari kelas 8, dan ada juga yang baru mendapatkan prestasi pada saat mula-mula ini. Oke, ya, nah lanjut, oke. Ya. Pasti kalau kita lomba kan ada motivasi. Kira-kira Kak Gangga dapat motivasinya dari mana? Tentu hal yang pertama menjadi dorongan Kak Gangga itu pastinya dari keluarga. Pastinya dari keluarga, pastinya dari kedua orang tua, karena di balik Idewa Gangga Juniarta Dwi Putra sekarang tentu ada sosok ayah dan ibu yang tangguh di sana, membantu hingga akhirnya Kak Gangga bisa sampai sekarang ini. Meraih banyak sekali prestasi, dan Astung Karir dapat membanggakan SMP Negeri 16 Mataram. Kak Febri? Kalau saya dulu waktu kelas 7 dapat kayak Pak Guru itu Pak Guru Idrus ya, yang ngajar seni budaya sekaligus pembimbing ekskul desain poster tersebut. Dia seperti menawarkan untuk ikut masuk ekskul itu. Akhirnya saya tertarik. Saya juga termotivasi dari kakak kelas yang alumni dari sini dulunya,
yaitu Kak Karisa yang sampai nasional hingga juara 1 di nasional. Oh, berarti Keren motivasinya dapat dari sana juga kan? Dari Iya. Kak Karisa pengen dapat kayak dia gitu. Ya seperti pengen seperti dia juara, akhirnya saya mencoba. Keren sih. Tapi syukur aja bisa kan? Ya, dapet. syukurnya sampai nasional. Kawana, Kalau saya awalnya saya didaftarin ikut lomba oleh guru bahasa Sasak saya yaitu Bu Widi. Saya ditawarin lomba karena saya di sekolah sering menggunakan bahasa Sasak. Kak Gangga nih, pasti waktu kita latihan ada hambatan. Hambatan apa aja sih yang Kak Gangga pernah waktu latihannya? Kalau untuk latihan sendiri sih, Dek Yana, sebenarnya Kak Gangga ada hambatannya itu mungkin di waktu membagi waktu mungkin ya, karena ketika kita ikut lomba maka tentu jam kita untuk belajar, jam mungkin untuk kita terkadang mungkin ada waktu-waktu senggang kita suka main-main pasti akan dikurangi karena untuk persiapan lomba tersebut. Nah, jadi mungkin Kak Gangga sulitnya itu adalah di membagi waktu antara untuk persiapan lomba atau mungkin membagi waktu untuk mengerjakan PR, karena di samping itu kita terus belajar kan di sekolah, dan juga membagi waktu mungkin untuk bantu ibu, bantu ayah di rumah juga. Oh, berarti kalau misalnya ada lomba, Kak Gangga mikir dulu kan, nanya ke orang tua gimana cara membagi waktunya. Kalau udah fix dari orang tua, berarti Kak Gangga baru bisa ikut lomba. Iya, tepat sekali ya. Terima kasih. Kak Febri, Ya. hambatan selama latihan? Hambatan saya kan desain posternya ini bukan manual ya, otomatis saya ngerjainnya di laptop gitu kan. Saya ngelihat laptop terlalu lama itu sakit mata gitu, kayak pusing karena kelamaan ngelihat laptop, itu aja sih sebenarnya. Berarti paparan radiasi dari Iya, laptop paparan radiasi. keras sih juga, lebih keras laptop daripada HP. Iya. Kawanda, Kalau saya sih hambatannya dalam bahasa sih, soalnya kan kalau bahasa Sasak itu bahasanya tuh kan ada yang bahasa halus dan ada yang pakai bahasa yang kayak biasa. Terus itu dalam bahasa itu kalau salah sedikit penyebutannya bakalan salah artinya gitu. Kalau saya itu sih hambatan saya. oh berarti antara bahasa halus dan bahasa biasa. Iya. Oh, oke teman-teman, ini dia tadi hambatan-hambatan yang kakak kita waktu ada latihan. Oke, sekarang cita-cita selanjutnya Kak Gangga apa sih? Kalau Kak Gangga sendiri sih, Dek Yana pengen itu jadi salah satu arsitek handal Indonesia. Keren. Oh, kok beda prestasi sama cita-citanya? Jadi sebenarnya Dek Yana antara prestasi dengan cita-cita Kak Gangga itu sebenarnya berasal dari satu hal yang sama, yaitu dari hobi. Nah, di mana Kak Gangga itu berawalnya itu dari hobi masa kecil. Dari hobi masa kecil itu senang banget tuh ngoleksi mainan-mainan waktu masih kecil. Nah, dari mainan-mainan itu bentuknya itu kan seperti miniatur. Nah, jadi Kak Gangga itu pengen tahu sih gimana kalau misalnya mainan yang kecil itu memiliki barang-barang seperti yang kita miliki pada kebiasaan umumnya, seperti meja, seperti buku dan sebagainya. Hingga akhirnya Kak Gangga itu tertarik untuk membuat banyak miniatur. Nah, dari sana itu akhirnya Kak Gangga mulai belajar membuat diorama, kemudian belajar untuk membuat miniatur-miniatur yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari hobi itu akhirnya berkembanglah ingin menjadi sebuah cita-cita. Cita-citanya itu ingin menjadi seorang arsitek. Dan di mana itu juga Kak Gangga itu juga senang banget tuh kalau misalnya waktu kita lagi browsing-browsing di internet itu misalnya ketemu arsitek-arsitek handal Indonesia. Nah, itu juga termotivasi dari sana. Pengen menjadi salah satu arsitek handal Indonesia. Kemudian juga selain itu ada dorongan dari ibu juga, dari ayah, dari orang tua, pengen Kak Gangga itu jadi seorang arsitek. Ya kebetulan juga sama dengan basic Kak Gangga sendiri. Berarti orang tuanya apapun yang Kak Gangga mau, dia bakalan ngedukung, menyemangatin. Ngedukung juga. Jadi kayak juga Kak Gangga juga senang banget kalau misalnya ada tokoh-tokoh muda Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, misalnya kayak Kak Adamas Delva Syah Devara,
itu kan salah satu tokoh Indonesia Iya. yang bergerak di pendidikan. Nah, kemudian juga kalau kayak arsitek-arsitek, misalnya Dek Yana tahu ada Frederick Silaban, itu seorang arsitek yang mengarsitektur bangunan monumen nasional sampai menjadi keren. atau sekarang lebih dikenal Monas. Oh iya iya. Ya, iya. kemudian Keren banget. itu beliau juga yang mengarsitekturin gedung utama Gelora Bung Karno dan sebagai arsitektur di bagian gerbang depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oh. Nah, jadi karya-karyanya itu sudah menjadi ikonik Indonesia tuh. Nah, jadinya Kak Gangga itu pengen agar esok kelak gimana rancangan Kak Gangga juga mungkin bisa menjadi ikonik, kalau setidaknya bisa jadi ikonik Nusa Tenggara Barat, Iya. bahkan berdoa semoga bisa jadi ikonik Indonesia. Semoga cita-citanya ya. Keren. Kalau Kak Febri, cita-cita selanjutnya Saya ingin menjadi psikolog. kok beda juga ya Kak Febri sama Kak Gangga, cita-citanya sama prestasinya kok bisa gitu, boleh dijelasin? Mungkin untuk saat ini prestasi saya sekarang ini sekedar hobi dari saya, atau mungkin kalau saya belum rezeki menjadi psikolog, kan sebelum jadi psikolog tuh ada tes-tesnya tuh. Iya. Nah, kemungkinan kalau belum rezeki saya, mungkin saya akan mengambil dari prestasi saya, akan mendesain di kehidupan yang besok. Oke, terima kasih. Kak Wanda. Kalau saya sih cita-citanya ingin menjadi pegawai bank. Oh, keren sih jadi pegawai bank, suka hitung uang. Kak Gangga, Kak Febri, dan Kak Wanda, kenapa prestasi sama cita-citanya beda? Kak Wanda gimana? Kalau saya sih sama kayak Febri, saya ini prestasi saya tuh hanya sekedar hobi ya. Iya. Kayak bikin puisi, kayak baca puisi, kayak gitu-gitu tuh. Dan insya Allah besok-besoknya akan lebih ningkatin lagi biar bisa jadi pegawai bank atau bisa meraih cita-cita saya. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Harapan untuk sekolah kita apa sih? Gimana kalau Kak Gangga yang wakilin dari kakak yang dua ini? Jadi kalau untuk harapannya sih sebenarnya Dek Yana, Kak Gangga itu berharap agar esok kelak SMP Negeri 16 Mataram ini dapat lebih maju dari ekskul-ekskulnya, kemudian mungkin dari pembangunannya, fasilitasnya dapat lebih maju ke depannya, dan esok kelak semoga dapat mampu mencetak siswa-siswa yang berprestasi, generasi-generasi yang berprestasi, yang bahkan lebih dari kakak-kakak yang ada di sini. Iya. Oke, terima kasih Kak Gangga. Baik teman-teman, ini dia prestasi, motivasi, hambatan, cita-cita dan harapan dari kakak-kakak yang terpilih di sekolah kita. Sahabat ceria, tidak ada kata menyerah. Marilah kita sama-sama belajar membangun kepercayaan diri bahwa kita bisa. Tetap semangat, Spenable bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spenable Bisa!